Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang persilangan dihibrid dan juga trihibrid. Contoh yang pertama, tanaman erces berbatang tinggi berbiji bulat T besar B besar disilangkan dengan erces berbatang pendek dengan biji keriput T kecil B kecil. Tentukanlah perbandingan genotip F2-nya. Diketahui tinggi bulat sama dengan T besar B besar disilangkan dengan pendek keriput T kecil B kecil. Yang ditanya adalah perbandingan genotip F2-nya. Untuk penyelesaiannya, untuk parental pertama itu tadi yang tinggi bulat T besar B besar dan pendek keriput T kecil B kecil. Untuk gametnya, karena ini tidak heterozigot, maka kita ambil satu saja, menjadi T besar B besar disilangkan dengan T kecil B kecil. Untuk F1-nya, kita silangkan antara T besar dengan T kecil, B besar dengan B kecil, sehingga diperoleh untuk F1-nya itu T besar T kecil, B besar B kecil. Selanjutnya untuk P2-nya, ini kita silangkan hasil F1-nya dengan sesamanya. Yang ini T besar T kecil, B besar B kecil disilangkan dengan sesamanya menjadi parental keduanya itu T besar T kecil, B besar B kecil disilangkan dengan T besar T kecil, B besar B kecil. Untuk gametnya, kita silangkan antara T besar yang ini dengan B besar, kemudian T dengan B. Begitu juga yang ini T kecil dengan B besar, T kecil dengan B kecil. Sehingga diperoleh gametnya itu T besar, B besar, T besar, B kecil, T besar, B besar, T besar, T kecil, B kecil. Dan seterusnya. Untuk F2-nya, kita masukkan dari hasil gamet yang di sini. T besar, B besar, T besar, B kecil, T kecil, B besar, dan T kecil, B kecil. Kemudian ini kita silangkan T besar dengan T besar, B besar dengan B besar menjadi TT, BB. Kemudian ini juga sama, T besar dengan T besar, B besar dengan B kecil menjadi T besar, B besar, B kecil. Kemudian ini juga sama, T besar dengan T kecil, B besar dengan B besar menjadi T besar, T kecil, B besar, B besar. Kemudian yang ini T besar dengan T kecil, B besar dengan B kecil menjadi T besar, T kecil, B besar, B kecil. Begitu juga seterusnya. Sehingga nanti diperoleh seperti ini. Lalu kita kembali ke yang ditanya di soalnya ini. Jadi yang ditanya itu kan perbandingan genotip F2-nya. Nah, untuk perbandingan genotipnya itu, ini kita lihat yang sama-sama. Ini T besar, B besar ini satu. Mungkin kita tandain dulu ya. Satu. Terus T besar, B besar, B kecil. Kita cari juga yang T besar, B besar, B kecil. Ada berapa? Selain T besar, ada di sini. Nah, begitu juga seterusnya sehingga diperoleh nanti seperti ini. Nah, untuk perbandingan genotipnya, ini T besar, B besar, ini kita lihat, kita hitung ada berapa? Ada satu kan? Berarti kita tulis di sini satu. Terus T besar, B besar, B kecilnya ada berapa? 1, 2, berarti di sini kita tulis
2. T besar, T kecil, B besar ada 1, 2 juga. 2. T besar, T kecil, B besar, B kecil. 1, 2, 3, 4. Begitu juga seterusnya ya. Nah, jadi perbandingan untuk genotip F2-nya itu 1 banding 2, banding 2, banding 2, banding 4, banding 1, banding 2, 1, 2, 2, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2. Jadi untuk perbandingan genotip F2-nya itu adalah 1 berbanding 2, banding 2, banding 4, banding 1, banding 2, banding 1, banding 2, banding 1. Untuk contoh soal kedua ada contoh soal trihibrid. 2 tanaman jeruk disilangkan. Pohon jeruk nipis memiliki genotip tinggi T besar, kecil. Ini kayaknya dia typo deh. Ini K besar. K besar dan asam M besar dengan genotip T besar, T besar, K besar, K besar, M besar, dan M besar. Kemudian pohon jeruk Bali memiliki genotip pendek T kecil, besar, K kecil, dan pahit M kecil. Dengan genotip T kecil, T kecil, K kecil, K kecil, M kecil, M kecil. Tentukan genotip dan fenotip dari keturunan F1. Untuk parental pertama diketahui T besar, K besar, dan M besar. Dan untuk yang kedua itu ada T, K, M yang kecil. T kecil, K kecil, dan M kecil. Untuk gametnya kita turunkan satu saja karena ini tidak heterozigot. Kemudian selanjutnya untuk F1. Ini kita silangkan. T besar dengan T kecil, K besar dengan K kecil, dan M besar dengan M kecil. Sehingga diperoleh F1-nya itu T besar, T kecil, K besar, K kecil, M besar, dan M kecil. Kemudian untuk P2-nya ini kita silangkan antara F1-nya dengan sesamanya. Sehingga diperoleh ini T besar, T kecil, K besar, K kecil, M besar, M kecil. Disilangkan dengan T besar, T kecil, K besar, K kecil, M besar, M kecil. Karena di sini yang ditanya itu tentukan genotip dan fenotip dari keturunan F1. F1 berarti yang ini genotip dan juga fenotipnya. Saya terus terang nggak tahu ini. Tiba-tiba terus terang saya tidak diberitahu, saya tidak tahu. Dan saya bahkan bertanya-tanya, kenapa kok saya tidak diberitahu? Sampai hari ini saya nggak tahu. Tapi kita akan mencoba mencari sampai dengan F2. Kita akan coba cari untuk rasio yang dihasilkan dari keturunan yang ini, P2-nya ini yang disilangkan dengan sesamanya. Untuk menentukan gametnya ini, rumusnya itu 2 pangkat N, di mana N ini adalah jumlah alel yang heterozigot. Jumlah alel yang heterozigot itu artinya T besar, T kecil, K besar, K kecil, M besar, dan M kecil. Ada 1, 2, 3. Jadi alel yang heterozigot itu ada 3. Berarti ini itu 2 dipangkat 3. 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3 itu 8. Untuk mencari 8 gamet yang ini, yang mana saja yang termasuk ke 8 gamet ini, kita mencarinya dengan diagram Garpu. Ini adalah cara untuk mencari diagram Garpu. Selanjutnya ini T besar, K besar, M besar menjadi TKM. Dan ini T besar, K besar, M kecil menjadi T besar, K besar, M kecil, T besar, K kecil, M besar, T besar, K kecil, M besar. Sehingga menghasilkan T besar, K kecil, dan M kecil. Begitu juga dengan seterusnya. Lalu untuk mencari F2-nya, ini kita masukkan yang 1, 2, 3, sampai 8 ini. Sehingga nanti akan diperoleh seperti ini.
Untuk mencarinya itu sama seperti yang di hibrid tadi. T besar disilangkan dengan T besar, K besar, K besar, M besar, M besar, begitu juga seterusnya. Seperti ini, T besar, T besar, K besar, K kecil, M besar, M besar. Sampai dengan terakhir. Ini itu jumlahnya ada 64. Dan untuk mencari rasio hasil persilangan antara sesamanya itu, jadinya kita itu mencari yang T besar, T kecil, K besar, K kecil, dan M besar, M kecil. Itu ada berapa di antara 64 ini. Ini kita tandain dulu. 1, 2, dan seterusnya. Kita cari sampai berapa dari yang ke 64 tersebut. Lalu nanti kita akan memperoleh seperti ini. Kita akan mendapatkan 8 T besar, T kecil, K besar, K kecil, M besar, dan M kecil dari ke 64 ini. Untuk rasio genotipnya itu berarti 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dibagi dengan jumlah seluruhnya ini, yaitu 64. Jadinya 8 per 64. Lalu 8 per 64 ini kita sederhanakan lagi. 8 dibagi 8 sama dengan 1. 64 dibagi 8 sama dengan 8. Jadinya 1 per 8. Jadi rasio yang dihasilkan dari keturunan bergenotif T besar T kecil, K besar K kecil, M besar M kecil dari persilangan dengan sesamanya adalah 1 per 8. Untuk mencari rasio dengan sesamanya itu yang lebih mudah itu dapat dilakukan dengan cara menyilangkan antara sesamanya. Contohnya ini T besar T kecil, T besar T kecil. Ini kita silangkan. Ini kita silangkan T besar dengan T besar, T besar dengan T kecil dengan T besar, dan T kecil dengan T kecil. Sehingga akan diperoleh ini. T besar, T besar, T kecil, T besar, T kecil, T besar, T kecil, dan T kecil, T kecil. Karena kita mencari keturunan yang bergenotif T besar, T kecil, K besar, K kecil, dan M besar, M kecil. Jadinya ini kita hanya melihat yang T besar dan T kecil. Ini ada T besar dan T kecilnya itu ada 2 dari 4. Berarti kita bisa tulis 2 per 4 dan kita sederhanakan menjadi 1 per 2. Begitu juga dengan K besar, K kecil, dan juga M besar, M kecil. Jadi 1 per 2. Jadi rasio yang dihasilkan dari keturunan bergenotif T besar, T kecil, K besar, K kecil, M besar, M kecil dari persilangan dengan sesamanya yaitu ini hasil 1 per 2 dikali dengan 1 per 2 dari K besar, K kecil dikali 1 per 2 kali dari hasil M besar, M kecil, sehingga diperoleh 1 per 8. Ini sama dengan yang sebelumnya, cuman ini adalah cara yang lebih mudah dan tidak memakan waktu.